Saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan izinkan kita memasuki di bulan Desember ini dan menyiapkan hati kita dengan penuh sukacita menyambut Natal. Dan mari saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama saat-saat kita merayakan Natal ini dari Matius pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita udah belajar tentang Herodes. Saat ini kita belajar tentang kelompok orang yang seharusnya menjadi orang-orang yang bertindak dengan iman, tetapi ternyata mereka tidak hidup di dalam iman itu, yaitu tentang para pemimpin-pemimpin rohani khususnya yang kita baca dalam Matius 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Matius pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan mulai baca lebih dahulu ayat yang keempat. Matius pasal yang kedua ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudaraku, dalam kisah Natal ada satu peristiwa di mana kita membaca dalam pasal yang kedua ini kedatangan orang-orang Majus yang berdasarkan petunjuk bintang mencari raja yang baru lahir, mencari Mesias. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika sampai di Yerusalem maka terjadi kehebohan di sana, dan kemudian Raja Herodes memerintahkan mengumpulkan para ahli Taurat, mengumpulkan para imam, dan mulai bertanya, siapa ini? Di mana? Saudaraku dikasih Tuhan, di mana Mesias itu dilahirkan? Maka saudaraku kita baca di ayat yang kelima, para imam, para ahli Taurat itu menyatakan bahwa Yesus atau Mesias itu akan dilahirkan di Betlehem berdasarkan kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Di sana dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara perhatikan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata. Saudaraku, nubuatan ini orang-orang Yahudi, ahli Taurat, para imam tahu. Ahli Taurat sejak masa pembuangan, dari pasca pembuangan di Babel mereka kembali, maka dalam kelompok Esra mereka membentuk sebuah kelompok rohaniawan yang mempelajari tentang Taurat ini. Dan mereka disebut sebagai ahli-ahli Taurat. Dan para imam kepala adalah orang-orang yang melaksanakan peribadatan di bait Allah. Sehingga kedua kelompok orang ini adalah orang-orang rohani, orang-orang pemimpin agama di antara orang-orang Yahudi tadi, di mana mereka mengajarkan tentang hukum-hukum perjanjian lama atau hukum Taurat. Sehingga mereka juga tahu tentang nubuatan tentang datangnya Mesias. Saudaraku, orang-orang Yahudi ini, ahli Taurat dan para imam ini adalah orang-orang pemimpin rohani yang tahu tentang firman Tuhan, yang tahu tentang nubuatan, yang tahu tentang kebenaran yang akan terjadi. Tetapi ketika peristiwa ini terjadi dan Mesias itu lahir, maka kita tidak pernah membaca juga bagaimana orang-orang ahli Taurat dan orang-orang para imam ini datang mencari bayi Yesus. Kita tidak membaca itu. Dan padahal mereka tahu bahwa ada nubuatan tentang datangnya Mesias di Betlehem, dan mereka juga mengutus memberitahukan kepada Herodes dan kepada orang-orang Majus ini. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, banyak kita tahu firman, banyak kita tahu Alkitab, banyak kita hafal firman Allah. Tetapi saat ini kita mengerti, pengetahuan firman tanpa iman itu sia-sia. Pengetahuan firman hanya menjadi pengetahuan saja dan tidak mengubah hidup rohani kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah hal yang sangat disayangkan. Saya senang ketika saudara saya suka membaca firman Tuhan. Tapi kalau hanya membaca, hanya tahu dan tidak mempercayainya, maka saudara dan saya akan kehilangan berkat dari firman Tuhan tersebut. Saudaraku,
Ini saatnya sebagai orang Kristen ketika merayakan Natal, sukacita Natal, mari kita mengalami perubahan karena firman dalam hidup kita. Miliki pengetahuan firman, tapi bertindaklah dengan iman bahwa apa yang difirmankan itu ya benar dan mengubah hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.